Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Astuti dari kelompok 2 angkatan 5. Di sini saya akan memaparkan tugas individu saya yang terkait dengan role model. Untuk tokoh role model yang saya ambil yang menginternalisasikan nilai-nilai dasar berakhlak itu adalah sosok Hugeng Imam Santoso. Jadi, siapa sih itu sosok Hugeng Imam Santoso? Beliau itu adalah sosok jenderal polisi yang sering disebut sebagai simbol polisi yang jujur, adil, dan berintegritas tinggi di Indonesia. Karena nilai-nilai berakhlak yang merupakan akronim dari nilai dasar ASN itu sangat tercermin di dalam sepak terjang dan kepribadian beliau selama hidupnya. Karirnya dijalani secara bertahap. Hugeng pada awalnya menjadi agen polisi, lalu menjabat Kapolsek Jombang, Semarang pada tahun 1945. Selanjutnya, ia menjabat Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara di Surabaya pada tahun 52-55. Kemudian menjadi Kepala Reskrim Sumatera Utara, Deputi Operasi Menteri Muda Panglima Angkatan Kepolisian, hingga pada akhirnya diangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia di tahun 1968 sampai 1971. Oke, saya ingin bercerita sedikit tentang sosok polisi jujur ini. Jadi satu ketika Bu Mary Ruslani selaku istri dari Pak Hugeng yang merupakan pemilik toko kembang itu memprotes beliau. Jadi protes yang dilontarkan itu seperti ini. Apa hubungannya toko kembang dengan jabatan kepala jawatan imigrasi? Itu protes yang dilontarkan oleh Bu Mary. Ketika diminta oleh Pak Hugeng untuk menutup toko kembang milik mereka hanya 1 hari jelang pelantikan sebagai kepala jawatan imigrasi. Ibu Mary tak habis pikir dengan permintaan sang suami karena toko kembang itu merupakan salah satu sumber penghasilan tambahan mereka. Nah, jawaban Pak Hugeng itu sangat bijaksana. Jadi beliau dengan tegas menjawab, nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang ibu dan ini tentu tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya. Rupa-rupanya, Hugeng takut toko bunga itu menjadi beban bagi dirinya dalam menjalankan tugasnya. Dia tak ingin orang-orang membeli kembang di toko itu hanya karena melihat jabatan yang diembannya. Selain itu ada juga satu cerita lainnya dari sosok Pak Hugeng ini. Jadi saat itu Pak Hugeng bersama keluarganya mendapatkan sebuah kejutan besar ketika diangkat sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara pada tahun 1956. Sempat berdiam di Hotel The Boar selama beberapa waktu karena rumah dinas masih dihuni pejabat lama, Hugeng terkejut bukan kepalang saat tiba giliran menempati rumah itu. Rumah dinas itu dipenuhi oleh barang-barang mewah. Hugeng tentu tak bisa menerima hal itu. Ia dan keluarganya akhirnya bersikeras tetap tinggal di hotel jika barang-barang mewah itu masih ada di sana. Mereka baru akan pindah bila rumah tersebut hanya diisi barang-barang inventaris kantor. Pada akhirnya, Hugeng dan keluarganya mengeluarkan semua barang mewah itu ke tepi jalan. Bagi Hugeng, keberadaan barang-barang mewah itu sangat mencurigakan. Pasalnya, mereka belum mengenal siapapun di tempat baru tersebut. Belakangan akhirnya diketahui barang-barang itu berasal dari bandar judi yang hendak menyuapnya. Oke, mungkin itu sedikit cerita tentang sosok Hugeng yang terkenal sebagai polisi jujur. Selanjutnya saya akan coba memaparkan terkait dengan internalisasi nilai-nilai dasar berakhlak yang tercermin dalam sikap kepribadian seorang Hugeng Imam Santoso. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Hugeng selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan dan tindakan. Ia tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri, bahkan sering membantu langsung masyarakat kecil tanpa membedakan latar belakang sosial. Contohnya saat menjabat Kapolri, ia menolak berbagai bentuk suap dan fasilitas mewah serta tetap melayani masyarakat secara langsung. Yang kedua adalah akuntabel. Hugeng bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab di dalam tugasnya. Ia menolak segala bentuk penyimpangan meskipun harus menghadapi tekanan dari penguasa atau koleganya sendiri. Contohnya ketika ia pernah membongkar kasus penyelundupan yang melibatkan orang-orang kuat, walaupun pada akhirnya ia dikucilkan karena keberaniannya itu. Selanjutnya nilai dasar kompeten. Sebagai pemimpin, Hugeng menunjukkan kompetensi tinggi tidak hanya dalam hal administratif
tetapi juga dalam integritas moral dan etika profesi. Ia tidak sekadar mematuhi hukum, tetapi benar-benar menegakkan keadilan. Contohnya, ia memperbaiki sistem dalam kepolisian dan menolak menerima laporan tanpa bukti yang jelas. Selanjutnya, nilai harmonis. Hugeng dikenal bersahaja, ramah, dan menjalin hubungan yang baik dengan siapa saja, dari rakyat biasa hingga tokoh nasional. Ia tidak menciptakan jarak antara dirinya dengan masyarakat. Contohnya, ia tetap bersikap hangat dan sederhana, bahkan setelah pensiun, tetap menjalin hubungan akrab dengan masyarakat umum. Yang kelima adalah nilai dasar loyal. Loyalitas Hugeng bukan kepada individu atau kekuasaan, tetapi kepada negara, hukum, dan rakyat. Ia membuktikan bahwa kesetiaan yang benar adalah pada kebenaran dan keadilan. Contoh, ia tetap membela hukum dan rakyat walau itu berarti harus bertentangan dengan kepentingan elit politik. Yang keenam adalah nilai dasar adaptif. Meskipun hidup di masa transisi politik dan sosial yang sulit, Hugeng tetap mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan prinsip. Ia mampu menjadi pemimpin yang fleksibel, namun tidak kompromi terhadap nilai. Contoh, ia tetap bersikap terbuka terhadap perubahan, namun tetap menjaga integritas di tengah tekanan zaman Orde Baru. Dan yang terakhir adalah nilai dasar kolaboratif. Hugeng percaya pada kerjasama dan sinergi. Ia bekerja bersama timnya, mendengarkan aspirasi, serta terbuka terhadap kritik dan masukan. Contoh, ia dikenal menghargai peran bawahannya dan tidak memonopoli keputusan penting, menjadikan kepolisian lebih humanis dan responsif. Kesimpulan yang bisa diambil dari cerita Hugeng Imam Santoso, jadi beliau ini adalah sosok teladan nyata nilai berakhlak jauh sebelum istilah itu diformalkan. Integritas, keberanian, bahkan kesederhanaannya membuatnya tetap dikenang sebagai sosok yang menjalankan tugas bukan demi kekuasaan, tapi demi kebenaran dan kemanusiaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.